Stand Up Comedy Show kali ini menampilkan Semi, Cak Lontong, dan Mudi. Lalu pemain depannya, Tajam Pranginangin. Persatuan Sepak Bola Karo, disingkat PSK. Pipi, dada, lengan, dan hampir semua tubuhnya dioperasi plastik. Dan Anda tahu sekarang dia seperti apa? Jas hujan. Selamat malam. Luar biasa ya, stand up comedy. Stand up comedy ini ada yang bilang susah, ada yang bilang gampang. Bagi saya gampang. Buktinya kalian sebentar lagi saya buat ketawa. Dan bagi saya lebih susah sit up comedy. Karena sit up aja susah, apalagi sambil ngelucu. Saya mau cerita, latar belakang saya sebenarnya saya sekolah teknologi. Tapi sekarang saya mencoba jadi komedian. Mau jadi apa negara kita? Dan saya mau cerita. Kok jadi saya? Gua mau cerita. Gua mau cerita penemuan teknologi abad 20 yang paling hebat menurut gua. Lu tahu nggak? Teknologi yang paling hebat abad 20 menurut gua adalah reket nyamuk. Kenapa reket nyamuk? Karena reket nyamuk itu menggabungkan antara olahraga dan membunuh nyamuk. Dan di situ efek samping dari insektisida itu hilang. Hebat kan? Tepuk tangan untuk reket nyamuk. Gua susah tidur di rumah gua karena banyak nyamuk. Sebenarnya nyamuknya dikit, hanya kalau dia datang bawa temen. Nggak bisa tidur, gua nggak bisa tidur, digigitin nyamuk tepok-tepok. Gua pakai obat nyamuk bakar, nggak bisa tidur karena bau. Akhirnya gua beli reket nyamuk, nggak bisa tidur karena sibuk gua begini-begini semalam. Itu reket nyamuk. Gua ini orang Batak, tapi besar di Bandung. Gue orang Bataknya tuh Batak Karo ya. Jadi Batak tuh ada banyak, ada Toba, Karo, Simalungun. Gue Batak Karo. Gue mau kasih tahu lu, nama-nama orang Batak Karo tuh real word. Jadi dari sesuatu kata yang memang lu tahu artinya. Ada om gue lahir, langsung pangkatnya kapten. Bukan karena dia militer, bukan namanya kapten. Kapten Ginting. Dan itu kalau lu tahu, itu adalah hampir sama dengan orang Indian memberi nama kan. Orang Indian itu juga seperti itu. Nama-namanya bahkan orang Indian lebih ekstrim lagi. Berbentuk kalimat. Jadi seperti judul-judul film. Ya ada namanya Dances with Wolves. Itu judul film. Ya berdansa dengan serigala. Jadi kalau orang Indian yang gak takut sama musuh mungkin bisa dikasih nama Sleeping with the Enemy. Kalau orang Indian yang daya ingatnya kuat. Gak bisa lupa apa-apa. Dikasih apa selalu ingat. Mungkin bisa dikasih nama I still know what you did last summer. Itu nama orang Indian. Balik ke nama orang Batak Karo. Nah gara-gara namanya ini real word, seandainya orang Karo ini buat kesebelasan, pasti akan jadi juara di Indonesia. Karena bayangkan, kipernya Lengket Ginting. Lalu backnya Benteng Sinulinga. Pemain tengahnya Mengatur Sembiring. Lalu pemain depannya Tajam Pranginangin. Persatuan Sepak Bola Karo, disingkat PSK. Nggak bagus, nggak jadi. Kita bicara tentang nama-nama. Gua besar di Bandung. Kalau nama orang Bandung itu membentuk pattern. Namanya contohnya Cecep Gorbacep. Itu patternnya tek-tek dung-dung tek. Ada teman gue namanya M. Udin Safrudin. Nama M-nya itu udah Mahmudin lagi. Ada politisi namanya Pak Agum Gumelar ya. Itu sebenarnya terbalik, harusnya Agum Lamergum itu. Jadi dia agak salah ya Pak, agak dibalik lah. Dan orang Bandung atau orang Sunda ini suka sekali memakai vokal A. Makanya nggak ada orang Bandung atau orang Sunda namanya Joko, nggak ada. Adanya namanya Jaka. Ya kalau di Bandung tuh nggak ada film porno, adanya film Parna. Seperti itu. Dan dulu ada wayang golek, tahu kan kalau di Jawa Tengah kan wayang kulit. Kalau di Jawa Barat, Bandung, Sunda itu wayang golek.
ada satu tokoh, ini tokoh hebat, nggak ada di Ramayana, nggak ada di Mahabharata, tapi bisa muncul di wayang golek. Dia hanya bisa bicara pakai vokal A. Jadi semua kata harus ditranslate menjadi kata lain yang menggunakan vokal A. Saya beri contoh. Contoh, gimana kalau kamu ngomong guru? Pahlawan tanpa tanda jasa. Oh. Kalau kamu ngomong kereta api? Kendaraan panjang. Oh. Kalau kamu ngomong perempuan, awewe. Bahasa Bandungnya kan awewe. Kendaraan atas. Jadi gitu. Ini saya menerangkan budaya. Di Bandung itu senang sekali dengan lelucon-lelucon yang sifatnya ngeres. Dulu waktu gua kecil, gua pergi sekolah. Gua sekolah juga. Terus gua ke sekolah, ada anak-anak yang lebih besar umurnya walaupun badannya lebih besar gua gitu. Mereka nyanyi, lu pasti tahu lagu ini. Gua lihat muka-mukanya sih kayaknya tahu. Lagunya seperti ini. Memang bulu ketek tidak sama dengan bulu. Memang. Kok lu ketawa sih? Gua gak ngerti apa itu. Itu kan bagi anak kecil lucu ya. Diulang-ulang, wah lucu. Akhirnya gue pelajarin. Gue dari sekolah pulang ke rumah gue hafalin lagunya. Memang bulu ketek. Begitu gue di jalan kok ada ibu-ibu ngeliatin gitu kan. Sampai di rumah gue nyanyiin di depan orang tua gue. Bu, aku punya lagu baru. Ini lucu lah. Memang bulu ketek. Wah, bokap gue marah. Semi, belajar di mana? Wah, dihukum. Dimasukin ke toilet. Gue gak tahu salah gue apa. Gue meronta-ronta. Bapak, salahku apa? Oke, mulai sekarang aku bertobat. Aku gak akan lagi ngomong memang. Karena kita gak tahu itu apa salahnya. Memang ngomong memang itu salah. Aduh, itu kadang-kadang ya. Orang tua itu ragu-ragu untuk menjelaskan sesuatu pada anaknya. Beruntung gue sekarang deket sama anak gue. Karena gue kerja di rumah, wira swasta sambil ngelawak kayak gini. Tapi gue kasihan sama orang-orang terutama di ibu kota seperti Jakarta yang tinggalnya di pinggiran seperti Bekasi, Depok. Ya, pergi kan pagi-pagi sekali. Ya, anaknya masih tidur. Pulang, malam-malam anaknya sudah tidur. Gitu kan. Jadi dia tuh gak pernah ngelihat anaknya lagi bangun. Jadi kalau ditanya, anak lu udah tinggi? Enggak, makin panjang. Karena dia ngeliatnya ke samping terus gitu. Horizontal terus. Gak pernah vertikal gitu. Ya, dan karena suami-suami ini sering pulang malam, akhirnya istri-istri ini merasa inferior. Merasa dikecewakan. Merasa lemah. Padahal istri wanita itu kuat. Wanita itu kuat. Gua kalau pergi ke mall, keliling-keliling mall, gue yang capek, istri gue mah wah. Gue pergi ya ke mall di Jakarta Utara. Ya kan, ngelihat barang gue ngikutin kan. Toko pertama nawar barang gak cocok. Toko kedua nawar barang gak cocok. Lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, gak ada yang cocok. Balik lagi ke lantai 1, itu yang paling murah tadi ternyata. Udah capek gue. Tapi kalau orang pacaran gue salut sama cewek. Cewek itu kalau nolak cowok selalu pakai perumpamaan gitu kan. Gak pernah, gue gak suka sama lu jelek. Enggak. Bisa gak kita sahabatan? Gue gak mau jadi sahabat lu, gue mau jadi pacar lu. Bisa gak kita adik kakak? Gue gak mau jadi abang lu, masa gue harus selingkuh sama adik sendiri gitu kan. Tapi itulah wanita itu biasa pakai perumpamaan. Tapi sebenarnya dia menawarkan yang bukan kita inginkan. Itu kayak lu ke restoran. Lu pesan nasi goreng, wah pak nasi goreng gak ada, adanya mie goreng. Ya udah saya minum jus alpukat aja. Aduh jus alpukat gak ada, adanya juga air mineral. Gimana sih nih restoran adanya apa? Saya mau ketemu manajernya. Manajernya juga lagi gak ada. Ketemu saya aja supervisornya pak. Selamat malam, nama gue Semi. Dada, lengan, dan hampir semua tubuhnya dioperasi plastik. Dan Anda tahu sekarang dia seperti apa? Jas hujan.